Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang SS, double S kayaknya ini. Apa itu Mbak Zofi? Smart sekali. Wah, Beliau adalah dokter dari Puskesmas Bonang 1, Dokter Iqbal Donarita Widakto. Pak dokter ini ke depan saya boleh panggil apa ya? Dokter Iqbal. Dokter Iya. Iqbal ya, baik. Dokter Iqbal kesehariannya, udah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah. Berapa putra? Alhamdulillah sudah dikaruniai 3. Iya, Alhamdulillah, iya iya. Dokter Iqbal selain jadi dokter umum di Puskesmas Bonang 1, ya. ada tugas lainkah? Di Puskesmas Bonang 1 saya diamanai sebagai, koordinator manajemen jejaring puskesmas. Jadi selain dokter umum di Puskesmas Bonang 1, Dokter Iqbal ini juga sebagai koordinator jejaring di puskesmas, gitu ya, Dok, Iya, ya? betul sekali. Baik, Dokter Iqbal, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Narasi. Iya, terima kasih kembali Mbak Enggih Zofi. nggih, Sangat luar biasa ini, sangat luar biasa nggak ya. semua orang loh bisa diundang ke sini. Oh iya betul, termasuk Dokter Iqbal nih ya, luar Iya. biasa sekali. Suatu kesempatan dan kehormatan tersendiri ya, Dok, ya? Iya, betul. Karena dari sekian juta orang, salah satunya adalah Dokter Iqbal, keren luar biasa. Iya, terima Baik. kasih. Baik Dokter Iqbal, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya persilahkan dulu Dokter Iqbal untuk menyapa para sahabat sehat yang ada di sana. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat ngopi sehat. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Iqbal Dunarika Wijakto, Mhm biasa dipanggil Dr. Iqbal. mhm Saat ini saya bertugas di Puskesmas Bonang 1 mhm. sebagai dokter umum dan juga diamanahi sebagai koordinator manajemen jejaring puskesmas. Mhm. Iya. Beliaulah adalah Dokter Iqbal ini luar biasa loh. Hampir semua narasumber di sini ini Dok ya, Iya, hebat-hebat semua ini. Karena banyak yang merangkap gitu ya. Tidak tidak cukup satu di apa ya, pelayanan untuk dokter umumnya. Rata-rata ada yang bagian yang iya lain banyak. ya, heeh. Merangkap-rangkap gitu ya. Iya, Artinya memang luar biasa. harus bisa multitalenta. Oke, siap siap. Begitu ya, Dok, ya, kalau mau melakukan pelayanan dan inovasi di bidang kesehatan ya harus begitu ya, Iya, harus betul sekali, multitalent. multitalent. Selain sebagai dokter, juga sebagai apa, Dok? Jejaring puskesmas, Mhm, berarti, pembina ya, iya, untuk dari memonitoring jaringannya itu evaluasi jejaring memonitoring puskesmas. heeh, seperti itu pemirsa. Baik, kita lanjut, Dok, tema kita pada hari ini adalah kesehatanku, hakku, gitu ya. Ya, Baik. Jadi kualitas dan masa depan suatu bangsa itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan juga demokrasi, ya. Bangsa yang terdidik, sehat, dan demokratif itu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mempertahankan keberadaannya dan dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Sebaliknya, bangsa yang bodoh, lemah dan sakit itu menunggu kehancurannya dalam waktu yang dekat. Nah, oleh sebab itu ya Dok ya, kita bahas materi ini ya, kesehatan. Itu tadi ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ini ada 3 pilar ya Dok, iya, sehat, terdidik, dik dan juga betul. demokratif. Oke, terkait dengan masuk ke materi ya Dok ya, Iya, silakan. kesehatanku, hakku. Memang kenapa tema ini dipilih dan kesehatan itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, secara definisi harfiah, ya, Mhm sehat itu adalah suatu kondisi mhm di mana, kita secara fisik, mhm mental, dan lingkungan sekitar, mhm. itu kita bebas dari segala penyakit ataupun juga dari kecacatan atau disabilitas, ya. Jadi saya tekankan kembali, Mhm sehat itu adalah kondisi di mana kita secara mhm. fisik, Fisik, mental, mental, dan lingkungan lingkungan, bebas dari segala penyakit atau disabilitas. Jadi mhm memang beberapa
orang beranggapan kalau sehat itu hanya sehat fisiknya saja. Gitu ya? Padahal harus dilihat secara menyeluruh, Menyeluruh ya, ya? secara fisik, mental, Mental? dan lingkungan. Iya, jadi harus menyeluruh ya, Dok, ya? Iya Nggak bisa dilihat dari satu iya sisi ya, betul. gitu. Sehat badannya, Ya sehat badan. mentalnya nggak sehat alias depresi, Ya bisa, nggak sehat. nggak sehat juga. Mentalnya baik, tetapi secara fisik terjadi kecacatan atau sakit, berarti nggak sehat. Iya nggak sehat juga. Maka dari Jadi itu harus harus secara keseluruhan menyeluruh. ya. Iya Berarti betul. dalam artian ini adalah sehat jiwa maupun Raga. raga. Gitu ya pemirsa Iya, ya, jiwa dan raga harus sehat. Jadi luar dan dalam itu harus dua-duanya harus seimbang, seimbang. Betul gitu. sekali. Ngomong-ngomong sendiri Pak Dokter Iqbal ini, nah faktor yang mempengaruhi ya, untuk kesehatan itu sendiri apa sih? Gitu. Iya. Faktor-faktornya, Ada beberapa faktor yang mhm, bisa menyebabkan, tingkat kesehatan seseorang ya. mhm, Mungkin yang pertama itu dari, penyebab dari penyakit ya. penyebab penyakit, Iya, penyebab penyakit itu dibagi 2 mhm, ya, dari faktor eksogen sama eksogen, endogen ya. endogen, Kalau eksogen itu heeh, adalah, dari penyakit-penyakit yang dari luar tubuh dari luar ya? manusia. Ya, Dari seperti luar kayak manusia ya? ya kayak virus, kuman, bakteri, ya kayak semisal penyakit TBC Mhm, ya. Terus demam berdarah itu kan mhm, dari luar, ya, iya sehingga menginfeksi ke tubuh manusia. mmm, Sedangkan kalau dari endogen ya mhm, berarti dari dalam tubuh sendiri, mungkin mhm, dari bisa faktor genetik mhm, atau faktor, mungkin penyakit-penyakit yang tidak menular sih, mhm, kebanyakan. Ya seperti kayak DM, hipertensi, CM ya, ya seperti itu, hipertensi, ataupun depresi seperti tadi, depresi, ya itu kan termasuk yang endogen. endogen ya, mhm, Terus juga bisa dari faktor manusianya itu sendiri. manusianya? Iya, betul. Karena mungkin dari perilaku yang tidak sehat, ya Mhm, tidak bisa hidup bersih dan sehat, ya itu juga bikin tubuh manusia itu menjadi lemah, rentan terserang oleh penyakit, ya. Ya mmm, seperti mungkin kebanyakan orang yang makan makanan yang kurang bergizi, contohnya Dok, kurang sehat, contohnya? ya makan makanan mungkin yang, sembarangan, nggak Sembarangan, higienis nggak seperti gini, itu, beli jajan ya di jajanan di luar luar seperti itu, sembarangan, nggak nggak terjamin ditutup, betul, nggak banyak lalat hingga, nah, seperti itu. Dan juga selain karena ada juga harus makan makanan yang sehat dan seimbang, ya. itu yang penting ya, Ya Dok, ya? itu yang penting. Karena Heeh, bukan hanya sehat saja, mhm, kayak kebiasaan orang, mhm, ya seperti di mhm, mungkin masyarakat kita sendiri ya, heeh, kalau misalkan kalau nggak makan nasi, heeh, itu rasanya nggak kenyang. Ya, makanya akhirnya orang nasinya yang dibanyakin. orang Jawa, Nah, Dok. betul orang Jawa kayak gitu. Kalau nggak makan nasi belum Belum makan nah, dianggap namanya, walaupun, cemilannya banyak gitu ya. iya betul. Apalagi kalau misalkan makan nasi, Mhm, lauknya apa? Mie. mie, Nah, waduh, itu kalau dari, segi kesehatan kan nggak mhm, seimbang itu. seimbang ya, Dok? Karbohidratnya berlebihan, itu juga nggak baik Oh, juga ya. mhm, Makanya kita juga harus membatasi, mhm, ya terutama membatasi konsumsi gula, gula, lemak, lemak, dan garam. garam. Iya, tiga Kayak hal putih semua ya, Dok, ya? kenapa? Gula, lemak, garam. Garam, Mhm, betul. Karena dari 3 hal itu kalau dikonsumsi secara berlebihan, mhm, itu tentunya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, gitu ya? gitu. Ya, terus juga mungkin dari segi kebiasaan manusia yang sering, eee, banyak aktivitas, Mhm, ya, banyak pikiran, banyak terus pikiran, akhirnya stres. Ya depresi, betul, jatuhnya mhm, juga depresi, mental, gangguan jiwanya terkena juga. Itu juga terkena ya? bisa, mengganggu kesehatan kita, ya. Maka dari itu ya harus pandai-pandai memanajemen waktu, manajemen Mhm, kegiatan agar tidak sampai kelelahan, ya, dan kelelahan stres. dan stres. Betul. Stres itu tekanan ya, Dok, ya? Betul tekanan, ya. Mhm, Terus juga, tentunya hindari konsumsi yang namanya konsumsi alkohol, ya. alkohol, Itu nggak boleh itu, nggak ya. boleh. Apalagi yang lagi viral nyun sewu, apa, di Mhm, Jember ini kayak es moni. Wah, es money. nah betul itu. Itu sangat Padahal itu ada loh, Dok, es money, nama es money kan juga ada toh aslinya? Ada nggak? iya Ada iya. nggak sih?
Zaman kecil kayak Iya, pernah saya denger deh pernah dengar esmoni betul, iya, gitu ya. esmoni. Real Real, ya esmoni, betul, bisa esmoni, dimakan. ya Kalau iya sekarang betul. Nah itu malah disalahartikan, itu oh kayak, gitu, kayak apa, kiasan minuman ya? iya, minuman campuran itu ada isinya mengandung alkohol juga. Us, Banyak anak-anak remaja, mhm, ya bahkan dewasa juga mengkonsumsi itu, mhm, dan itu kan juga berbahaya juga secara kesehatan fisik maupun mental itu juga membahayakan. Ya selain mmm, itu juga hindari narkoba, narkoba ya, ya? dan juga mungkin juga hindari merokok. Ya seperti Tuh, wahai para perokok. Tuh dua-duanya merokok ada itu? Mas Hasan nggak ya? Kalau Mas Taufik hindari merokok ya, Dok, iya, ya? betul. Kenapa harus dihindari, Dok? Ya itu kan juga bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, terutama Mhm, kesehatan paru-paru, mhm, ya. ya itu nanti bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dari situ. Iyalah, orang buat nafas Nah, dikasih asap, ya mesti betul. nempel, Iya, menutupi, nanti pernafasannya juga akan terganggu gitu ya, betul Dok, ya? sekali. Dan Mhm, itu pun nanti mhm, berefek bukan hanya untuk si perokok itu sendiri, mhm, ya, orang lain pun juga kena dampaknya. Ada mhm, yang perokok aktif, perokok pasif. Yang pasif mhm, itu juga yang merugi juga, mhm. menghirup udara dari asap rokoknya yang merokok itu juga bisa terkena penyakit. Lebih lebih, eee, lebih berbahaya mana ini, Dok? Ya Antara sama-sama pasif dan aktif? ya bisa sama-sama berbahaya juga. Kalau yang aktif kan dia ada filternya gitu Iya ya. betul, Tapi kalau, yang pasif itu mungkin buangannya ya, sisa-sisa buangan racunnya ya, iya kehisap gitu ya. isep juga. Kalau yang menghisap ibu kan mengandung atau anak kecil atau lansia gitu, Nah itu kan itu berbahaya. mereka kan rentan Rentan, sekali ya, Dok, betul ya? sekali. Ya Heeh. jadi bagi bapak-bapak yang di rumah ya Wahai bapak-bapak. ya, harus mencintai keluarga juga ya, jangan hanya Iya. mencintai dirinya Diri sendiri. sendiri, Iya betul, memikirkan ingin memikirkan keenakan diri keenakan sendiri, sendiri, merokok, ngerokok, seenaknya bisa sendiri, refresh, pikirannya ya, jadi tenang tenang, itu hanya kenikmatan sesaat saja. Tapi untuk jangka hmm, panjangnya itu kan tidak baik buat kesehatan kita, ya gitu baik ya, bagi keluarga kita juga. hmm, minimal dalam rumah bebas rokok ya, Dok, ya? Betul sekali. Caranya, Dok? Ya Mungkin dimatikan ya sebelum masuk ya? Wajib ya? wajib Oh, wajib. ya, wajib jangan merokok di dalam rumah, Rumah, ya, itu nggak baik, mhm, ya. Selain untuk apa, biar nggak mengganggu ke mhm, anak ataupun keluarga yang di dalam rumah, ya itu kan nanti kalau merokok di dalam rumah sirkulasi asap rokoknya di dalam rumah, ya itu nanti nempel ke mana-mana, itu nggak nempel ya? bisa keluar juga. Nggak bisa keluar ya? Nah, kurang Dia, baik sirkulasi standby ya di situ iya, ya? betul. Memang kalau disarankan kalau maupun merokok ya Mhm. silakan di luar, Di luar di aja tempat ya, yang sepi. sepi. Kalau di ini ya, biasanya ada area untuk room untuk Betul, kadang ada merokok ya, beberapa ada tempat yang beberapa sudah tempat. disediakan untuk Heeh, area untuk merokok, yang bagi yang perokok bagi ya, yang merokok. Tapi ya disarankan mhm, sih ya nggak usah merokok, nggak usah merokok karena ya itu tidak tidak baik baik buat dan kesehatan merugikan diri diri sendiri dan sendiri, orang orang lain. lain. Artinya menzolimi diri sendiri dan juga zolim terhadap orang Orang lain. lain, ya Betul, Dok? betul sekali. Wahai para perokok. Oke, lanjut, Dok. Ya, Mhm, untuk faktor lain itu juga salah satunya adalah dari lingkungan. Ya, lingkungan. betul. Mhm, Karena lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kesehatan, mhm, ya. Mungkin bisa dari lingkungan secara fisik, ya. mhm, Mungkin apakah, dari tempat tinggalnya, mhm, airnya, sumber airnya apakah bersih apa mhm, tidak. Nah, itu mhm, kan juga mempengaruhi juga. Mungkin dari dekat rumahnya, dekat dengan area pabrik atau di mhm, dekat pinggir jalan raya, itu mhm. kan polusi udaranya sangat tinggi sekali. Tinggi ya? Ya, itu juga bisa mengganggu kesehatan kita. Mhm. Ataupun mungkin juga lingkungan sosial, itu juga mempengaruhi. Masa? Betul. Dan apalagi mungkin, lingkungan yang toksik ya, bullying, nah itu Busuk 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 gitu ya? Gitu ya, Dok, ya? ya, Tolong tolong gitu nah ya? itu juga bisa mempengaruhi, nanti akan bisa, Mhm, kena tekanan mental, bisa mental. bisa mengarah ke depresi juga. Mhm, jadi kalau sering
dibiarkan dengan kondisi seperti itu ya, mhm, jadi bisa mempengaruhi mental seseorang gitu. iya, Kalau terutama yang nggak kuat ya, iya Dok, ya. kalau yang nggak Kalau kuat. mentalnya mental baja sih nggak apa-apa ya, Dok, ya, gitu. Betul nih. Heeh. Mungkin ada lagi? Mungkin itu aja Mungkin itu jadinya. aja. Jadi para sahabat sehat untuk, faktor-faktor mungkin yang bisa mempengaruhi kesehatan kita itu salah satunya adalah, dari tadi ya, endogen, eksogen gitu ya, itu dari penyebab penyakitnya, terus kemudian dari manusianya itu sendiri atau host-nya, kemudian mungkin dari lingkungan juga bisa, gitu ya, Dok, ya? Iya, Heeh, gitu. Mungkin kalau dari perilakunya sendiri, Dok, perilaku yang tidak sehat itu dan harus dihindari itu yang seperti apa, Dok? Supaya kita tetap sehat, tetap survive walaupun dalam lingkungan yang nggak sehat ataupun toksik gitu ya, iya. seperti itu. Tadi sudah Heeh, sebagian sudah saya sampaikan ya, mhm. kita memang harus dituntut untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Betul, PHBS. PHBS ya, Gitu. salah satunya mungkin CTPS ya, cuci CTPS? tangan pakai sabun, Oh, nah itu iya. sebaiknya dibiasakan ya, Mmm, karena memang tangan itu kita harus dianjurkan untuk selalu bersih. hmm, Karena untuk aktivitas manapun kita selalu memakai tangan, pegang mhm, sana, pegang sini. Saat mau makan, mhm. nah kalau nggak cuci tangan dulu, nah itu malah jadi sumber penyakit, Gitu ya. ya, Dok, ya. Karena memang Mhm, sebagian besar, mhm. penyakit itu sebenarnya berasal dari apa yang kita makan dan apa yang kita hirup. Apa Iya yang kita makan dan apa yang kita iya, hirup. rata-rata sumber penyakitnya ya dari situ, Mhm. ya. Jadi ya makanya juga harus hati-hati, Nah, ya gitu ya. harus juga makan makanan yang bergizi, Mhm, yang sehat, yang higienis, ya mhm. seperti itu. Dan juga tadi hindari merokok, lalu juga mungkin ya hindari begadang, ya Begadang ya? betul. Wahai kaum pegadang, bergadang jangan bergadang. Loh, kayak lagu ya, Dok, ya? Iya, iya. Ya Heeh, karena kalau kita kondisi kurang tidur itu mhm. juga tidak baik buat kesehatan, ya. Kenapa, Dok? Ya karena, dalam tubuh itu Mhm, butuh yang namanya istirahat juga. mhm, Karena dalam fase istirahat, itu mhm. akan meregenerasi sel-sel tubuh Tubuh kita. kita ya. Iya, karena kalau misalkan kita nggak istirahat, ya Mhm. minimal kalau bisa pas tidur malam hari 6 sampai 8 jam. Mungkin yang untuk Mmm, remaja anak-anak, tapi kalau untuk yang dewasa bisa 4 sampai 6 jam saja sudah cukup mmm. kok itu. Dan kalau misalkan kurang dari itu, berarti kan tubuh nggak ada kesempatan untuk meregenerasi sel, seperti itu. Artinya banyak sel yang akan Ya rusak ya? betul, sel-sel yang akan rusak, Mhm. nanti lama-lama organnya pun jadi akan rusak. Terutama yang Hmm, paling biasanya yang, awal-awal yang akan rusak yaitu dari liver, HT, liver ya ya. karena di mana di situ fungsinya salah satunya adalah detoksifikasi. Ya Mmm. selama seharian penuh kita Detoksifikasi itu apa, Dok? untuk, apa namanya, Racun ya? ya betul, untuk me Memfilter? menetralisir, ya Oh, memfilter racun-racun racun-racun ya setelah kegiatan keseharian kita. emang kalau kegiatan sehari-hari ada racunnya? Ya mungkin dari kita makan Oh, makanan gitu itu ya? kan nggak 100% Bersih? bersih, betul. Dan nanti Mmm, kalau kita makan nanti akan difilter di situ. mhm, gitu ya. Jadi di hati itu sendiri ya? Ya, Heeh, betul. gitu? Terus ya kalau Mhm. bisa olahraga yang teratur juga, Ah, iya. ini tuh yang Sebenarnya perlu ya dirutinkan. ya betul, sebenarnya ada tips bagus juga nih. Mhm. Ada tips yang namanya 10.000 langkah Us, hari, ya 10.000 langkah per per hari, hari, ndak ya. 1 kilo. Kalau 1 kilo tuh berapa, Mas? 1.000 ya? Nah, ini 10.000. Berarti Iya, berapa? kurang lebih 10 kilo ya ya? 30 sampai 40 menit lah, jalan biasa Mmm, saja. Itu juga mmm, olahraga yang ya cukup ringan, ya, mhm, dan itu juga sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita untuk tubuh kita sebenarnya, ya. iya, Karena peredaran darahnya bisa betul lancar. sekali. Kalau peredaran Mhm, darah lancar juga angkutan oksigen ke beberapa sel juga otomatis juga lancar lancar ya. juga, iya, Akhirnya fresh gitu ya, Dok, ya? mhm. Mhm. Nah, dan itu juga hindari kebiasaan main gadget ya, nonton Aduh, TV, ya. Ya aduh. itu juga mempengaruhi Itu secara senyum-senyum itu perlu dicurigai itu, Dok. secara psikis Heeh, maupun secara kesehatan juga bisa keserang semua itu, ya. mhm, Karena dari gadget kita
jadi mager kadang. Mager, Betul. matanya juga Ya, tertuju lihat lihat terus terus. kan, iya, Mhm mengganggu kesehatan mata. mhm, Kalau mager, kurang kurang gerak, gerak akhirnya jadinya. buncit, Nah, buncit ya, terutama penumpukan lemak. bapak-bapak, nah itu juga berbahaya juga. Mmm, Makanya mhm kita ya disarankan memang sebaiknya juga olahraga. mhm Minimal ya tadi 30 menit sampai 40 mhm menit per hari, bisa dilakukan 3 sampai 5 mhm. kali per hari, seperti itu. Oh gitu ya, jadi asik juga ini. Terus kalau yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka apa ya, pernah dengar ILP nggak ya, Dok, ya? Oh ya, Untuk, pernah dengar. kegiatan secara menyeluruh untuk memonitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan ILP, integrasi layanan Layanan primer. Itu primer. seperti apa, Dok, Iya. yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi, Mhm kegiatan ILP itu mhm, sebenarnya itu untuk kegiatan penunjang, penunjang ya, untuk kita bisa, eee, mewujudkan hak kesehatan tiap umat manusia, ya. gitu? Iya betul, karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun Mhm 2009 tentang kesehatan, mhm ya, setiap orang mhm. berhak atas kesehatan. Setiap Ya orang berhak atas kesehatannya. ya, betul. Mhm Dan setiap, orang mhm. juga mempunyai hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya tidak dibeda-bedakan ya, Dok, Iya, ya? tidak Mhm dibeda-bedakan, mhm ya. Karena, dalam untuk mewujudkan, eee, hak atas kesehatan itu sendiri, mhm maka untuk pemerintah mhm daerah itu memang harus melaksanakan beberapa prinsip, ya. Prinsip yang pertama yaitu, ketersediaan yang namanya sarana pelayanan kesehatan, itu yang pertama. mhm. Seperti, di sini kita Demak sudah banyak dibangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, itu udah banyak sekali kan. Ada 6 loh. Wah, udah ada 6 lagi, ya itu Mhm saya rasa sudah sangat super sekali mhm. itu untuk wilayah Demak itu sendiri ada 6. Lalu juga dibantu dengan adanya puskesmas. 27. Nah, 27 Mmm, puskesmas, mhm lalu juga mungkin lebih kecil lagi mungkin di tiap puskesmas punya pos kesehatan desa, mhm PKD. Nah, mhm. itu juga untuk membantu, eee, Mendekatkan, mendekatkan ya, cakupan untuk sarana pelayanan kesehatan itu lebih luas lagi. lebih luas. Artinya kalau masyarakat yang tidak bisa hadir ke Nah, puskesmas yang mungkin dalam wilayahnya bisa mendekat ke PKD ataupun pustu gitu ya, betul Dok, ya? sekali. Mhm Nah, mhm maka dari itu, dari mhm pemerintah mhm menyiasati dengan program yang namanya ILP, ya, mhm integrasi layanan primer. mhm Tujuan utamanya itu apa? Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan wilayah untuk sarana pelayanan kesehatan Jadi agar menyeluruh. PWS-nya ya? Iya betul, Mhm yang mungkin yang pelosok-pelosok, yang mhm. aksesnya sulit, Sulit. ya, itu dibantu dengan kegiatan ILP, Mmm, ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah berjalan untuk ILP-nya, mhm. untuk di wilayah Demak sendiri dan sangat antusias sekali masyarakat. Iya, Ya, terutama seperti daerah yang pelosok-pelosok. Mungkin di mhm tempat wilayah kerja saya, mhm daerah sana paling utara, mhm. daerah Pantai. Purworejo, ya itu apabila Heeh ada kegiatan ILP itu sangat heeh. antusias sekali mereka. Berbondong-bondong ya, Dok? Berbondong-bondong Oh, berebutan antre, betul sekali. jangan-jangan karena ada sesuatunya. Ya tidak, karena memang dari Sudah kesadaran ya? ya betul kesadaran. Mhm Dari mhm masyarakat itu sendiri memang mereka, merasa terbantukan dengan mhm adanya ILP itu. Hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu mhm terbantu mhm dengan, lebih aksesnya lebih mudah, mmm, ya, lebih dekat dengan rumah melalui mhm kegiatan Posyandu ILP, mhm ya. Jadi di sana mereka bisa dilakukan cek kesehatannya, untuk mhm pemeriksaan tensi, terus pemeriksaan gula, kolesterol, bisa diperiksa di sana. Dan juga nanti juga, mendapat beberapa mungkin juga bisa didapatkan untuk pengobatan juga. kelihatan juga. Iya, walaupun memang pada dasarnya untuk kegiatan ILP ini, kita adalah upaya promotif dan preventif, ya. Karena di Jadi mana-mana memang pencegahan itu pencegahan lebih lebih baik baik. daripada mengobati. Betul. Jadi gitu ya para sahabat sehat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, mahal. Kalau sudah sakit, kalau Iya, belum cegahlah gitu ya, Dok, betul ya? sekali, Bu Santi. Jadi kok menarik sekali ini tadi terkait dengan ILP, ILP yang mencakup kemana PWS-nya atau pemantauan wilayah setempatnya, Mhm. sasarannya, Dok, siapa saja ini?
menyeluruh seluruh siklus kehidupan ya. Seluruh Iya, siklus? dari ibu hamil Ibu hamil, ya, mhm, anak-anak, anak-anak, balita, balita, remaja, remaja, dewasa, dewasa, bahkan lansia juga. lansia. Loh, ayo datang ke ILP Mhm, karena di sana itu mencakup seluruh siklus hidup bisa bisa dilayani gitu bisa ya, Dok, ya? dilayani Seperti dan itu. itu Mmm, gratis loh. Nah, gratis loh. betul. Contohnya, Dok, seperti apa, Dok, kegiatan, terutama, apa ya, ibu hamil ya mungkin Mhm. ya, itu seperti apa, Dok? Biasanya Contoh kalau kegiatan? ya kegiatannya mungkin kalau untuk ibu hamil itu Mhm, sendiri, kita bisa biasanya untuk penimbangan berat mhm, badan, mhm, terus, kegiatan ya untuk kegiatan pemeriksaan kehamilan, mhm, ya, mungkin pemeriksaan tinggi fundus uterinya, terus untuk kondisi janinnya mhm, bagaimana, dan itu sebenarnya untuk ANC sendiri itu sendiri mhm, itu sebenarnya juga bisa dilakukan di puskesmas dan itu mhm, fasilitasnya lebih baik lebih karena ada banyak, banyak dan baik karena ada mhm. fasilitas USG gratis juga. USG gratis, ayo 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 datang. Ya betul. KNC terpadu Nah, ya, Dok, ANC ya? terpadu, betul. Dan, Heeh, mhm, pemerintah bekerja sama dengan BPJS itu mhm, bisa 6 kali gratis ya untuk ANC ya. lumayan ini, Betul, 4 kali ANC mhm. biasa, 2 kali ANC plus USG Mmm, ya. jadi para ibu hamil, ayo datang ke ANC Terpadu, 4 kali gratis plus 2 kali gratis ditambah dengan USG. Ya, sangat Kalau sayang sekali kalau nggak di iyalah, iya, bisa apalagi bisa buat nabung ya, untuk iya kelahiran putranya nanti ya, Dok, iya, ya, betul gitu ya. sekali. Dan Mhm, mungkin untuk mohon maaf untuk kalau yang ANC gratis itu, mhm, memang untuk diperuntukkan yang memiliki BPJS. Dan gitu ya. Artinya kalau yang nggak punya? untuk yang nggak punya tetap memang disarankan untuk Mhm, melakukan ANC, mhm, ya. Tapi ya mhm. mungkin untuk saat Beberapa, ini ada ya, beberapa yang ya harus untuk berbayar. mhm, Tapi untuk yang yang memiliki BPJS, mhm, dimanfaatkan aja, karena mhm, itu memang sudah difasilitasi oleh pemerintah mhm. untuk bisa dilakukan pemeriksaan ANC itu, ya. Mmm, Dan juga untuk pemeriksaannya, ya memang ada beberapa syarat dan ketentuan, mhm, ya. Di antaranya yang pertama tentunya punya BPJS, ya. mhm. Lalu juga mungkin punya buku kuning Oh, kuning, buku KIA buku itu ya? ya pink Pink maksudnya, ya? Buku ya buku pink pink yang itu, buku KIA itu ya, ya Dok, ya? syaratnya simpel aja, bawa Mhm, kartu BPJS mhm, atau KK, mhm, lalu juga bawa buku pink. Sudah mmm, syaratnya simpel itu aja, kalau sudah didaftarkan, ter dicek aktif ya mhm, bisa dilakukan pemeriksaan ANC dan itu pemeriksaannya bisa di vaskes lain, uniknya itu ya. itu ya uniknya ya? Betul, di Mhm, FKTP yang memfasilitasi ANC dan USG mhm. gratis. Jadi misal, dari FKTP lain punya BPJS aktif, bisa kita mau periksa ANC, USG di Puskesmas Bonang Satu. Oh gitu. Wah menarik sekali nih, Dok. Kenapa harus ini ya, tadi kan harus bawa salah satunya adalah buku pink ya. Emang ada apa sih buku pink itu? Ya karena di buku pink itu kita bisa memonitoring dan evaluasi Oh gitu ya, ya? perkembangan kesehatan ibu hamil Mhm, bahkan sampai setelah melahirkan. Di situ mhm. untuk anaknya pun juga ada di buku pinknya itu, Ada perkembangan kesehatan pemantauan iya ya, betul, untuk pemantauan pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangannya ya. perkembangan kesehatan. Selain pemantauan itu untuk formnya itu adakah yang lain atau untuk mungkin ada untuk meningkatkan pengetahuan ibunya, itu Ya ada nggak betul ya, Dok? ada di situ Ada ya? bukunya berisi tentang edukasi-edukasi, Mhm, bagaimana, pola hidup yang sehat untuk mhm. ibu hamilnya itu Ibu sendiri Hali dan nanti untuk si janinnya sendiri. untuk cara menghadapi nanti Betul, pas mau melahirkan, pas sebelum dalam melahirkan kondisi dan hamil. hamil dan Mhm. setelah melahirkan. Gitu ya. Kalau boleh kita sebut itu kalau yang namanya buku KIA itu kitabnya ibu hamil ya? Betul, Jadi harus hafal, harus hafal dan harus harus sebaiknya hafal. dibaca. Oke, Dibaca, supaya dipahami, nanti dan sehat dilaksanakan gitu. dilaksanakan. Insya Allah nanti bayinya akan sehat gitu ya, Dok, Oh, ya? bayinya akan Mhm, sehat. Karena mhm. memang dari Demak dan mungkin dari Puskesmas Bintang Satu sendiri memang itu, prioritas mutu pelayanan kami itu Oh gitu? untuk menurunkan angka kematian ibu dan Baik. bayi. Ya kalau Iya. bisa jangan sampai Jangan terjadi. jangan sampai terjadi Iya, ya, salah semua satu harus lahir iya, sehat.
salah satu upaya untuk Mhm, pencegahannya yaitu sebaiknya melakukan ANC rutin. terpadu. Padu. Selain ANC itu ada ya kelas hamil duduk ada nggak? Kelas hamil juga ada, Juga ada itu ya di bisa ILP itu? GLP itu sendiri, Mmm, dia mungkin ada senam hamil juga, asik dong. kasih makan makanan apa, kadang ada yang beberapa masak masakan Heeh. apa yang sehat untuk ibu Oh, hamil. PMBA itu ya? Iya, Pembuatan makanan iya, balita aktif gitu aktif, ya? iya. Heeh, gitu-gitu. Terus kalau yang balitanya sendiri, Dok, juga diperiksa dari A sampai Z gitu ya? Ya betul di ILP-nya itu sendiri juga dilakukan, kayak seperti penimbangan Mhm, suhu dan pengukuran, pengukuran, dievaluasi perkembangannya apakah naik, mhm. apa turun, kan ada Oh gitu? grafiknya itu, di buku ping juga itu bisa Iya, di dipantau buku dari pink situ. juga ya, makanya harus bawa buku Iya pink ya? betul, itu kitabnya ibu Kitabnya ibu hamil, hamil, tidak hanya ibu hamil, hamil ibu menyusui, menyusui juga, ibu punya anak juga. menyusui. Karena anu ya, Dok, ya, karena, saya lihat juga ada untuk usia yang 5 tahun ya ke bawah itu, Mhm, ya sudah sekolah misalnya PAUD juga juga bisa dateng kan ya di ada datang juga. posyandu Mungkin itu kan? semua siklus hidup Mhm, ya, ya makanya remaja juga ya, Dok, ya? dari bayi, Heeh buamil, heeh, balita, remaja, dewasa, lansia, lansia, semuanya tumplek-blek ya? bisa. Artinya nanti itu jadi Mhm, satu ya? jadi Jadi satu satu kesatuan kegiatan dan ya? satu kegiatan. Gitu, jadi asik dong. Ya, Pemerintah itu sangat cerdas sekali ya. cerdas. Jadi, ora usah repot-repot, ayo semua siklus, sini sini Mhm, sini datang ya, kita berobat periksa periksa sehat. di acara Tidak harus kegiatan yang IAP. sakit Iya, ya, tidak harus yang sakit. sakit, karena di situ ada konsultasi juga ya, Dok, ya? Boleh ada tempat Mhm konsultasi untuk mhm yang sehat, mhm. bagaimana biar nggak jadi sakit Karena seperti ada meja untuk penyuluhan juga ya, iya Dok, ya? betul, ada penyuluhan juga di Mhm. sana. Oh Jadi gitu, jadi asik sekali ya nih. asik sekali pokoknya. Ayo datang-datang Mhm, ke ILP dan ramaikan gitu dan ya. Ramadan. Jadi harus, masyarakat harus tahu karena ini ILP kan peluncurannya baru-baru ini ya, Betul, Dok, tahun ini ya, ya, baru tahun tahun ini ya. ini ya. Jadi perlu masyarakat tahu bahwa sekarang ini sudah ada, yang namanya integrasi layanan primer atau ILP ya, yang bisa Mhm, Anda sahabat sehat tuh datangi ke posyandu-posyandu terdekatlah di daerah betul sekali. masing-masing gitu ya, Dok, ya? Iya, betul Oke, sekali. Kak, ini menarik sekali mau habis. Boleh closing statement-nya, Dok? Mhm Untuk closing statement dari mhm. saya, eee, health is not everything, Aduh, apa itu? but without health, Heeh, everything is nothing. everything is nothing ya? Jadi, sehat itu bukanlah segala-galanya, Mhm. tapi tanpa kesehatan, segalanya itu tiada artinya. Wis, mantap sekali. Sehat itu bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan bukanlah apa-apa, gitu ya, Ya, Dok, ya, ya? jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap semangat jaga kesehatan. Baik, Dok, terima kasih banyak nih tak terasa sudah berapa menit, Mas? 30 lebih dong. Padahal nggak terasa ya, Dok, ya, Iya, Dokter Iqbal ya? bincang-bincang asik. Heeh, Ya, namanya aja ngopi, ngopi. ngobrol pintar. Orang ngobrol tuh ya ke sana kemari Iya, tanpa ada batasan waktu, tiba-tiba, udah habis habis waktunya. waktunya. Baik, Dokter Iqbal terima kasih, sudah berkenan hadir dan share ilmunya di podcast ini. Ya, dengan senang hati Bu Santi. Baik, para sahabat sehat, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Iqbal, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Saya Sofi undur diri dan Saya Dokter Iqbal. terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi-materi berikutnya dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.